Pemirsa, polisi akhirnya menangkap pelaku pembunuhan Ayu Clara yang mayatnya dimasukkan ke dalam karung di sebuah penginapan di Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Pelaku nekat melancarkan aksinya karena korban minta dinikahi. Abdullah Yahya, pelaku pembunuhan Ayu Clara yang mayatnya dimasukkan ke dalam karung, ditangkap tim gabungan Polres Pangkal Pinang bersama Polda Sumatera Selatan. Ia ditangkap di tempat persembunyiannya di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Pria berusia 31 tahun ini terpaksa ditembak lantaran mencoba melawan petugas saat akan ditangkap. Itu kami tidak tahu karena dia mencoba melarikan diri terus dan melakukan perlawanan kepada kami, maka kami tidak ada pilihan. Dan pelaku dan korban sebelumnya ada hubungan dekat, benar? Iya, baru. Ini ditangkap di mana, Komandan? Tangkapnya di Penamaran. Penamaran Timur. Motifnya benar? Ya, motifnya Sebentar, Komandan. ini ada hubungan, ada janji dan untuk menikahi korban. Pelaku mengaku sebagai karyawan bank, jadi dia merayu korban. Polisi mengamankan barang bukti berupa motor korban yang dilarikan pelaku. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Sebelumnya, Clara dilaporkan hilang sejak Selasa 10 November lalu. Lalu kemudian jasad Clara ditemukan terbungkus karung di sebuah penginapan di Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Warga di Kelurahan Kejaksaan Pangkal Pinang, Bangka Belitung dikejutkan dengan penemuan mayat di dalam karung di sebuah penginapan. Mayat pertama kali ditemukan petugas kebersihan yang curiga dengan bau tak sedap dari dalam kamar. Korban diketahui bernama Ayu Clara, warga Kelurahan Jerembah Gantung, Pangkal Pinang. Wanita pengemudi ojek online ini dilaporkan menghilang sejak Selasa 10 November lalu. Dan sekarang ini kami masih berupaya mengejar pelaku sampai perkara ini terungkap. Sebelum dibunuh, korban diduga dianiaya terlebih dahulu oleh pelaku. Usai diotopsi, korban kemudian diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Petugas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Tangerang Selatan, Banten periksa kondisi anak 1 tahun yang dianiaya oleh ibu kandungnya yang videonya sempat viral di media sosial beberapa waktu lalu. Namun sayang, petugas justru ditolak oleh sejumlah kerabat korban. Pasca penganiayaan seorang anak oleh ibu kandungnya sendiri di Ciputat, Tangerang Selatan, petugas dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak mendatangi lokasi kejadian. Petugas rencananya akan memeriksa kondisi korban sekaligus memberikan bantuan psikologi. Sayangnya petugas tidak berhasil menemui korban yang berada di rumah kerabatnya. Petugas P2 TP2A justru mendapatkan penolakan dari sejumlah kerabat yang berada di lokasi. Keluarganya dari sini yang adanya pembantu yang jaga yang dititip sementara. Jadi dia tidak bisa berbuat apa-apa gitu loh. Yang kita lakukan pertama untuk anak ya, khususnya untuk anak ini. Anak ini akan kita berikan pendampingan khususnya psikologinya gitu loh. Nanti di kepolisian juga tetap kita berikan pendampingan sampai selesai prosesnya. Sebelumnya video penganiayaan seorang bocah berusia 1 tahun 10 bulan viral setelah diunggah oleh L, ibu korban di Instagram. Peristiwa yang terjadi pada 25 Juni lalu ini memperlihatkan aksi keji sang ibu yang memasukkan anaknya ke dalam air. Aji, salah seorang karyawan pelaku, tak menyangka jika L melakukan aksi keji itu. Kalau saya sih, setahu saya kesehariannya dia baik, nggak terlalu macam-macam atau apa-apalah. Kalau setahu saya kan, namanya saya juga karyawan, saya jarang di sini juga. Kalau setahu saya emang keluarga ini baik-baik aja, Mas. Nggak terjadi hal-hal masalah itu. Kalau misalkan lebih dalam lagi sih nggak tahu apa-apa juga sama suaminya, sama anaknya juga berdua. Pelaku saat ini telah ditahan di Mapolsek Ciputat, sedangkan suaminya masih dalam pemeriksaan polisi. Hingga saat ini, aparat masih berusaha mengungkap motif aksi keji pelaku. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan.
4 preman termasuk seorang pemilik mobil ditangkap tim Raskrim Polresta Sidoarjo karena mengambil paksa mobil yang disita perusahaan leasing. Polisi menangkap para tersangka setelah melihat rekaman CCTV yang memperlihatkan aksi tersangka. Dari rekaman kamera pengawas di sebuah gudang milik perusahaan lelang di kawasan Jemuni, Taman Sidoarjo, para tersangka berusaha memaksa masuk ke dalam gudang dan mengambil paksa sebuah mobil yang disita pihak leasing. Dalam rekaman video itu, 4 tersangka masing-masing F, K, SE, dan EH membuka paksa pintu gerbang gudang dan mendorong mobil milik salah satu tersangka. Berbekal rekaman video CCTV itu, pemilik gudang melaporkan ke polisi yang ditindaklanjuti dengan penangkapan tersangka. Dari hasil pemeriksaan diketahui jika mobil milik salah satu tersangka, F, warga desa Beton Menganti, Gresik, disita oleh pihak perusahaan leasing karena mengalami masalah kredit macet. Tidak hanya mengambil paksa mobil dari dalam gudang, para tersangka juga mengancam petugas keamanan gudang. Selain menangkap 4 tersangka, polisi juga mengamankan sebuah mobil yang berhasil dibawa paksa para tersangka. Para tersangka ini mengambil mobil yang sudah ditaruh di PT Anugrah Lelang Indonesia yang di Jemundo Taman. Kemudian dengan beberapa orang, tersangka ini mengancam pegawai atau security di situ. Dengan ancaman itu, para tersangka merusak kunci gudang dan mengambil paksa mobil yang sudah dalam penguasaan PT Anugrah Lelang Indonesia. Untuk kepentingan pemeriksaan, saat ini keempat tersangka ditahan di Polresta Sidoarjo. Sementara polisi hingga kini masih melakukan pengejaran terhadap 3 tersangka lain yang melarikan diri sebelum ditangkap. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Polrestabes Bandung mengungkap sebuah usaha sarung tangan medis rekondisi. Polisi menyita 2,5 ton sarung tangan bekas yang akan dijual kembali ke wilayah Jakarta dan Surabaya. Inilah sarung tangan medis bekas seberat 2,5 ton yang disita polisi dari sebuah rumah produksi di Bandung, Jawa Barat. Limbah-limbah medis ini akan direkondisi dan dijual kembali sebagai sarung tangan baru hingga ke wilayah Jakarta dan Surabaya. Tersangka pemilik rumah produksi GR beserta puluhan karyawannya diduga telah beraksi selama 6 bulan. Jadi bekas sarung tangan dikumpulkan lagi, jadi rekondisi, jadi seolah-olah jadi baru lagi, padahal itu sudah bekas. Iya dicari, pokoknya dia mungkin ada timnya yang membuat untuk mencari bekas sarung tangan ini. Kalau lihat dari barangnya hampir sama persis, karena awalnya mungkin dia asli dari medis, jadi setelah direkonstruksi lagi, ya barang itu sama aja, cuma dia diperbarui lagi. Polisi masih mendalami temuan ini, termasuk mencari pemasok sarung tangan bekas. Para tersangka terancam dijerat pasal berlapis dengan hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Bandung, Jawa Barat, Muji Prayitno, iNews melaporkan. KPU Kota Makassar menggelar simulasi pemungutan suara untuk penyandang disabilitas. Kami akan segera kembali dengan informasi selengkapnya.